Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Alhamdulillah, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk melaksanakan pondok Ramadan pada hari ketiga. Oke, pada kali ini semuanya pasti sudah sudah lihat jadwalnya. Kita akan belajar masalah head, ya, dimana head itu adalah salah satu tanda dimana perempuan sudah masuk akhir balik atau wis dewasa, bisa dikatakan dewasa, sudah bisa dijatuhi hukuman. Nggih, penake matur ngoten. Maksudnya hukuman ki nggih wis wajib melaksanakan sholat, lek ra sholat berarti dosa, wis wajib berpuasa berarti lek ra puasa dosa, wis wajib membayar hutang-hutang puasane pada bulan Ramadan, lek ora dibayar ya dosa, ngoten nggih. Dadekno tanda-tanda seorang wanita kuwi wis gede, wis bisa dijatuhi hukuman, salah satunya adalah keluarnya haid, nggih. Nah, ada tiga darah yang keluar dari wanita, yaitu pertama haid, yang kedua nifas, dan yang ketiga istihadah. Di sini kita akan membahas sedikit terkait tentang haid dan istihadah. Kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Saya rasa belum perlu ya untuk saat ini karena adik-adik masih remaja semuanya. Nanti akan dibahas kalau adik-adik sudah lebih tingkatannya lebih gede malih, nggih. Nah, yang pertama adalah haid atau menstruasi, adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan, di mana keluarnya darah itu merupakan sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah. Ngoten nggih? Sifat-sifat darah haid di sini berwarna kemerah kehitaman yang kental. Terus keluar dalam jangka waktu tertentu. Kebiasaan seorang perempuan itu berbeda-beda. Kalau saya biasanya sekitar 7 hari, 5, 6, 7, 8 itu 8 sih masih satu kali, yang paling maksimal biasanya 8 itu tadi, nggih. Nah, tapi setiap orang berbeda-beda, ada yang 3 hari, ada yang bisa 10 hari, 9 hari, tergantung pada dirinya masing-masing. Nah, sifatnya bersifat panas juga, terus memiliki bau yang khas atau tidak sedap. Darah yang segar, umpama sampean kebacok utawa gigi sampean berdarah, biasanya baunya kan seger-seger ngoten nggih. Segar, darah itu darahnya darah segar, tetapi kalau darah haid itu tidak. Darahnya ya sebenarnya merahnya, kalau darah segar kan merahnya merah bening nggih. Merah seger, merahnya merah bening, bukan merah kehitaman. Kalau darah haid itu warnanya merah kehitaman, terus ambune iki baune iki berbeda, ndak sedap, ndak enak baune pokoknya. Nah, ciri-ciri darah haid menurut Nabi yang saya kutip dari kitabnya Fakhrur Razi Tafsir Al-Kabir pada halaman 62 itu dijelaskan ciri-ciri darah haid menurut Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah warnanya hitam. Warnanya hitam kemerah-merahan. Yang kedua pekat. Pekat kuwi biasanya rodok kelet. Terus 3, mencolok dikarenakan sangat panas, anget-anget ngoten dek. Nah, nomor 4, keluarnya darah tersebut untuk memberikan manfaat. Memberikan manfaat ya memang baik karena darah kotor, lek eneng darah sing kotor dalam tubuh kita, lek darah keluar berarti kan awake malah lebih sehat. Ngoten nggih. Sebentar, sebelum saya lanjutkan ke ciri-ciri yang selanjutnya, menurut saya ini baik perempuan ataupun laki-laki perlu memahami masalah haid, karena bagi yang laki-laki bisa mengasih tahu atau ngomongi ibu mungkin belum tahu, atau lagi besok kan kalau laki-laki kan pasti akan menjadi seorang imam, menjadi calon ayah, menjadi calon suami, menjadi kepala keluarga, nggih. Dadekno masalah haid menika kudu ngerti kabeh, mbok lanang ya mbok wedok, terutama sing lanang kuwi kan dadi calon kepala keluarga. Dadi kudu ngomong lek sampai bojone utawa anake sing mboten bener kuwi ya kudu diluruskan oleh seorang ayah atau seorang suami. Tetapi bagi perempuan ya sangat penting karena ini masalah
karena ini bukan masalah sih, karena ini rahmat yang diturunkan, yang memang diberikan untuk kita sebagai perempuan. Jadi awake dhewe kudu paham tenan piye to haid kuwi dan piye to ciri-cirine, ngoten nggih. Sekarang kita lanjutkan pada ciri-ciri yang kelima, yaitu baunya berbeda dengan darah-darah yang lain seperti yang saya jelaskan tadi. Dadi ki ambune kuwi beda, ndak kaya darah-darah sing biasane ambune seger, tapi haid kuwi ambune biasane berbeda, pokoknya berbau berbeda. Mungkin sama sing wis haid pasti bakalan ngerti nggih. Nah, yang keenam, warnanya sangat merah, sangkek merahnya malih rodok kehitam-hitaman itu tadi. Nah, haid adalah salah satu atau sesuatu yang normal terjadi pada seorang wanita, dan pada setiap wanita itu kebiasaannya pun juga berbeda-beda seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ada pun juga gejala yang timbul pada setiap perempuan itu juga berbeda-beda. Ada yang disertai rasa sakit, mungkin sakit bagian pinggul, ada juga yang tidak merasakan sakit sama sekali, ada yang seluruh tubuhnya rasanya nggak enak, keju-keju kabeh, ngoten, pegel. Nah, terus lamanya pun juga berbeda-beda. Kalau haid itu minimal, haid itu satu hari satu malam. Haid itu minimal 1 hari 1 malam, dan paling maksimal adalah 15 hari 15 malam. Oke. Dan pada setiap kondisi inilah yang harus dikenali oleh setiap wanita, karena dengan mengenali masa dan karakteristik dari darah haid atau ciri-ciri darah haid tadi, wanita dapat membedakan darah-darah yang keluar kemudian. Dateno iki darah haid atau apa uduk. Ngono ki harus seorang wanita harus bisa memahami hal tersebut ya. Nah, wanita yang haid tidak boleh untuk melaksanakan sholat, terus tidak boleh melaksanakan puasa, tidak boleh, selain tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh melaksanakan puasa, tidak boleh melaksanakan tawaf, menyentuh mushaf, dan berhubungan intim dengan suaminya. Jadi nggak boleh, nggih. Kronone waktu haid itu kotor, dalam keadaan kondisi kita itu sebagai perempuan itu dalam keadaan kotor, jadi kita tidak boleh melaksanakan hal demikian. Tapi umpama membaca Al-Quran secara tidak langsung, maksudnya ngeten, umpama sampean praktek gini kelas 6 mau praktek membaca surat-surat pendek berapa, atau praktek hafalan apa. Nah, sampean kuwi pas amane wis ngapal nek ora umum lho, terus pas arep hafalan mau setoran sampean head, itu enggak masalah, tetap boleh kita setoran. Kronone lek sampean ndak ujian kan nggak bisa, kan sampean harus melaksanakan ujian tersebut. Terus sampean kan ya ndak memegang mushaf itu, sampean sudah hafal, itu boleh. Nggih, dadi ndak ada alasan, maaf Bu, nggak bisa karena lagi haid. Ndak ada alasan ngono kuwi. Apa meneh jangka waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dalam menghafalkan kuwi wis eneng 1 minggu umpamane. Wis seminggu wayahe ngapalne, terus sampean wis ora ngapal-ngapalne belas. Lah pun kadung mboten ngapalne to, terus sakniki aja ngapalne ndak bisa pegang Al-Qur'an. Salahmu dhewe. Itu nggak bisa dibuat alasan. Dadekno tidak akan dimakfu ning gurune, wong waktune wis dikasih tahu dalam 1 minggu ya ndang-ndang dihafalne. Dadi lek sak wayah-wayah haid wis hafal karek setoran. Ngoten nggih. Allah Ta'ala berfirman, selain itu kita juga masih tetap bisa berzikir. Kita berzikir mengingat Allah, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau mengucapkan apapun kalimat-kalimat thayyibah yang lain, itu boleh sekali nggih, meskipun kita dalam keadaan haid. Terus ada lagi masih boleh melaksanakan tugasnya sebagai seorang, kalau sudah menikah masih bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri, melayani suami atau bermesraan dengan suami masih boleh, asalkan tidak pada itu tadi, tidak pada kemaluannya ya.
seperti halnya firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Katakanlah, dia itu adalah suatu kotoran yang najis. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di tempat haidnya atau kemaluannya, dan jangan kalian mendekati mereka sebelum mereka suci dari haid. Apabila mereka telah bersuci dan mandi bersih, sudah mandi wajib, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain itu, ini juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan atau yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, yang artinya, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengqadha puasa dan tidak memerintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi alhamdulillahirabbil awake dhewe kuwi dipun paringi keringanan marang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Lek pemokno haid kuwi ndak perlu ganti sholat. Bayangno lek saumpamokno haid terus sholatnya kudu dibayar seminggu, berarti sholatnya subuh ping 5, duhur ping 5. Kok ping 5, seminggu kan 7 hari ya. Berarti subuh ping 7, terus duhur ping 7, kabeh ping 7 kuwi kabeh diganti. Bayangkan seberapa sulitnya kita. Nggih kan? Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allah dan Rasulullah sudah meringankan kita dengan hanya mengganti puasa saja. Jadi pentingnya puasa iku yang ngono kuwi, bukan kok sholat kuwi ndak penting, tidak, tetapi Allah itu memberikan keringanan kepada kita. Tapi lek saumpama ngeten, waktune sholat duhur itu mulai jam 12. Sampean belum sholat duhur, tetapi haid itu keluar pada 1:30. Harusnya kan sudah melaksanakan sholat duhur. Jadi sampeyan kuwi gadah hutang melaksanakan sholat duhur. Ngoten nggih. Koronone wayahe kumang le melaksanakan sholat duhur kan ket jam 12 kemang, ndang lek wis ndang wayah adzan ndang sholat. Mak dadekno lek sampeyan ora ndang sholat terus jam 1:30 haid, malah punya hutang sholat duhur. Ngoten nggih. Nah, terus batasan-batasan haid menurut ulama Syafi'iyah atau Imam Syafi'i atau mazhab yang kita anut, yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, batas minimal masa haid seperti yang saya jelaskan di awal tadi yaitu 1 hari 1 malam, dan batas maksimalnya adalah 15 hari. Jika lebih dari 15 hari maka darah tersebut disebut dengan darah istihadah dan wajib bagi wanita tersebut untuk mandi dan melaksanakan sholat. Oke? Dan nanti akan saya buatkan video tambahan sebagai pendukung video ini, yaitu cara menentukan masa haid di antara jeda masa suci. Nanti akan saya buatkan video tersendiri ya. Sekarang kita lanjutkan bagaimana tata cara mandi wajib setelah haid. Yang pertama, tata cara mandi wajib itu ini juga saya kutip dari bukunya Fakhrur Razi Tafsir Al-Kabir halaman 70. Nah, di situ dijelaskan bahwa yang pertama, bacalah niat awan mandi wajib atau mandi junub terlebih dahulu. Bacaan niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Jadi kita niat mensucikan diri dari hadas besar yaitu haid karena Allah Ta'ala, karena Allah lillahi ta'ala. Ngoten nggih. Nah, selanjutnya bersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali, kemudian melanjutkan dengan membersihkan dubur dan alat kemaluan. Maos bismillah, dibersihkan tangannya, terus memang sudah benar-benar dibersihkan, cawi nggih, dibersihkan dari mulai depan maupun belakang. Nah, lek wis memang benar-benar yakin lek wis kumang wis bersih, wis didulek menggunakan kapas, baru boleh melaksanakan mandi wajib. Nah, yang ketiga, bersihkan kemaluan berikut kotoran yang menempel di sekitar dengan tangan kiri.
Yang keempat, itu setelah membersihkan kemaluan, cuci tangan dengan menggosok-gosoknya dengan tanah atau sabun. Kalau sekarang sudah tidak menggunakan tanah ya, karena kita sudah ada sabun. Jadi kita menggunakan sabun. Jarang orang yang tidak punya sabun. Jadi pakai sabun dicuci. Setelah itu, nomor 4, wudhu. Berwudhu dengan sempurna. Maksudnya berwudhu dengan sempurna ya wudhu. Bagaimana tata cara wudhu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya niat wudhu, terus semuanya rukun wudhu. Pokoknya wudhu mulai dari membasuh tangan sampai membasuh kaki, ya. Selanjutnya, bilas kepala dengan mengguyur air sebanyak 3 kali. Nah, membilas bilas seluruh tubuh dengan mengguyur air memang, dimulai dari sisi kanan, lalu dilanjutkan dengan sisi tubuh yang kiri, kemudian dilanjutkan sisi tubuh yang tengah. Pastikan seluruh lipatan kulit dan bagian yang tersembunyi itu sudah terguyur air. Pertama kanan, lewis kanan mesti kerucuk, terus ganti lewis kanan mesti kerucuk, ganti kiri. Lewis ngono kan tengah mungkin ada kemungkinan enek sing belum kerucuk, ngono terus ganti yang tengah. Ngoten nggih. Kalau bebas biasanya seperti itu. Terus bano lek wis dikerucuk kabeh ya melaksanakan piye ngangge sabun. Wis keramas, ya bersih pakai sabun, gosok gigi dan melaksanakan semuanya. Lek wis suci kabeh, alhamdulillahirabbil sudah selesai. Terus wudu malih karena dikhawatirkan kita mangkan wis menyentuh batasan-batasan untuk membatalkan wudu ya. Nah, jadi tetap wudu malih sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, tapi bagi adik-adik semua jangan khawatir. Terus Bu, aku ki lek pas sholat, lek pas Ramadan ngeten iki lek pas haid ki hati ki rasane melek, enek wong ngaji melek, enek wong sholat melek, enek wong traweh melek, enek wong poso ki melek, ngoten rasane. Koyo eman rasane posoku Bu. Nah, jangan khawatir adik-adik semuanya, kita masih banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita laksanakan dalam keadaan haid. Amalan-amalan tersebut salah satunya yang pertama yaitu mencari ilmu. Allah itu sangat menyayangi dan menyukai hambanya yang menghabiskan waktunya untuk belajar atau mencari ilmu. Jadi tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Dadekno awake iki lek belajar iki wis dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan mendengarkan, mengikuti pondok Ramadan, terus sama belajar dari tugas-tugas bu guru yang diberikan, kuwi ya termasuk nilai ibadah, ngoten nggih. Dan mencari ilmu kuwi ora mek ning bangku sekolah tok, SD, SMP, SMA, kuliah, ora mek kuwi, tapi belajar dengan masyarakat, saling sharing, saling berbagi ilmu, kuwi ya jenenge berbagi ilmu. Belajar bekerja pun ya tetap jenenge mencari ilmu, ngoten nggih. Yang kedua, berpikir, menyembah Allah dengan cara berpikir atau miskol Allah dengan cara berpikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Pokoknya semuanya diucapkan boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, mengucapkan Asmaul Husna, ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahimu, Al-Malik, Al-Qudusu, As-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhaimin, ila akhirih. Ngaten nggih? Pokoknya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, yaitu juga bernilai ibadah. Selanjutnya, mendengarkan ayat Al-Quran. Ngrungokne wong maca Quran pemokno bapak ibu terus sampeyan ning sandinge ngrungokne. Terus pas malam Lailatul Qadar biasanya kan pada malam 21, 23, 25, 27, 29, karena kita sebagai manusia tidak tahu kok manusia. Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu kapan sih turunnya malam Lailatul Qadar itu. Tidak ada yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai usaha kita, setiap malam-malam ganjil pada 10 akhir Ramadan, meskipun haid tetap bangun. Terus rungokne ibu ngaji ya dirungokne, utawa ndelok beraksi di rumah saja. Kuwi kan banyak tausiah ya. Itu bagus sekali, itu juga belajar, nggih. Masak nih. Nah, Pak Bu puasa, Mas Adi puasa sama ndak puasa karena haid, jadi masak nih, ngewangi masak, apa malah
pun Bu sawan jenengan lenggah mawon ningali TV kali ngaji tak kula mawon sing masak niku nggih bernilai ibadah. Selanjutnya beramal, akeh-akeh no beramal. Beva pernah mendengar dari Ustadz Subki Ustadz Subki Al-Bukhari itu bahwasanya orang yang meninggal itu saja memohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali meski hanya 1 jam, ia akan beramal atau ingin menghabiskan waktunya yang hanya diberikan waktu 1 jam itu tadi untuk beramal. Dadekno penting beramal ki ngono kuwi. Sampai wong meninggal saja ingin dihidupkan kembali karena ingin beramal dan bersedekah. Ngoten nggih. Nah, video ini akan saya lanjutkan pada next pada cerita atau pembahasan selanjutnya terkait tentang menentukan masa haid di antara jeda masa suci. Untuk pembahasan haid yang pertama ini saya rasa cukup sekian dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.